النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة. Ngomong-ngomong Habib, ini mau bertanya tentang siapa sih sebenarnya sahabat Nabi itu Habib? Iya. Kadang-kadang kita kan berpikir sahabat itu adalah orang yang sering kumpul dengan kita, orang yang menjadi tempat curhat kita, teman dekat, atau teman duduk gitu. Iya. Apakah itu definisi soulmate? Iya. Apakah sahabat itu takrif sahabat ini bisa disamakan dengan sahabat Nabi atau gitu. bagaimanakah? Seperti apakah sahabat Nabi itu? Jadi gini ya, Nafi, yang namanya sahabat itu tentu bagi kita kan adalah orang yang sering duduk sama kita, bukan yang ketemu sekali, 2 kali langsung dibilang sahabat oleh kita, atau orang yang mungkin jadi tempat curahan hati kita ya untuk mengungkapkan segala rasa dan asa kan, biasanya kan kayak gitu. Akan tetapi yang dimaksud sahabat Rasulullah SAW ini tentu hubungannya nanti kemana? Kembali ke hadis, kembali ke permasalahan hadis. Maka dari itu para ulama sepakat, ya, ahlus sunnah wal jamaah menyebutkan bahwa pengertian sahabat, definisi sahabat itu adalah man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Rasulullah, wa aslama atau wa amana bihi, kemudian beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian wa mata ala dalik, dan mati dalam imannya tersebut. Jadi para ulama membuat satu definisi, takrif, pengertian bahwa sahabat itu seperti itu. Jadi meskipun ada seseorang yang bertemu dengan Rasulullah SAW sekali saja dalam hidupnya, atau terkadang melihat Rasulullah dari jauh, atau lewat dengan Rasulullah, asal dia beriman dan mati dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, maka itu disebut sahabat. Karena hubungannya ada dalam hadis. Kenapa? Karena magam atau kedudukan sahabat ini mendapatkan ta'dil dari Allah Subhanahu wa taala. Ta'dil ini bisa dibilang orang yang diterima riwayatnya. Itu namanya ta'dil atau disebut adalah. Disebut adalah itu sahabat. Nyambungnya itu ke situ. Maka meskipun mungkin kita pernah dengar kisah seorang A'rabi atau seorang Badui ya, yang ketemu Rasulullah di masjid, bahkan kencing di masjid. Akan tetapi dia Muslim, dia beriman sama Rasulullah. Akan tetapi tingkahnya yang seperti itu, beliau tetap dikategorikan sebagai sahabat. Meskipun dia tidak meriwayatkan hadis. Meskipun. Lalu hubungannya sama hadis tadi gimana? Hubungannya itu bahwa apabila sahabat Rasulullah SAW meriwayatkan atau menyampaikan dari Rasulullah sebuah hadis, itu kita harus menerimanya. Bisa dibilang tidak mungkin sahabat itu berbohong atas nama Nabi. Ya, karena ini dapat dibuktikan dengan dalil, dengan adillah, dengan argumen-argumen yang berasaskan dari Al-Quran dan dari hadis sendiri. Dari Al-Quran misal, contoh dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'ahum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang as-sabiquna al-awwalun, orang-orang yang awal-awal masuk Islam, baik itu dari kalangan muhajirin atau dari kalangan ansar. Ini dalil ya dari Al-Quran ya. Dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka, radhiyallahu anhum, Allah meridhai mereka, wa radu an, dan mereka meridhai Allah sebagai Tuhannya. Ini bentuk ta'dil atau pengangkatan kedudukan sahabat tadi menjadi adalah. Dari siapa? Dari Allah sendiri. Dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam hadis banyak disebutkan, ya. Allah fi ashabi, ya, berhati-hati dengan sahabatku. Atau Rasulullah SAW bilang, hadisnya masyhur, mungkin kita sering dengar. Khairul quruni qarni. Tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik masa itu zamanku, kata Rasulullah. Dan kemudian siapa tahapannya? Setelahnya, tsumma alladziina yalunahum. Kemudian setelahnya, tsumma alladziina setelahnya. Menunjukkan bahwa
Rasulullah itu menjadikan generasi yang ada di dalam masa zaman beliau itu semuanya adalah bisa diterima sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Kemudian apakah manusia hanya terbatas manusia atau bahkan jin juga dan malaikat bisa? Kalau untuk kategori seorang sahabat saja yang mendapatkan ridha dari Allah, mendapatkan kedudukan sebagai sahabat dan mendapatkan fadilah beriman kepada Nabi di zaman Nabi, melihat Rasulullah SAW, itu semua masuk. Baik itu manusia, jin atau malaikat. Bahkan ulama ada yang bilang bahkan para nabi itu termasuk sahabat. Beberapa, tapi bukan pendapat yang kuat. Para nabi karena mereka bertemu Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj. Apalagi nabi yang masih hidup seperti Nabi Allah Isa. Ya, seperti Nabi Allah Idris, Nabi Allah Khidir alaihimussalam. Nabi Allah siapa lagi? Ilyas. Nabi Allah Ilyas alaihi salam. Itu dimasukkan beberapa ulama itu ada yang mengkategorikannya sebagai sahabat. Tapi tetap yang kuat itu manusia, jin, malaikat pun itu masuk sahabat. Akan tetapi untuk masalah periwayatan tentu kita ambil yang manusia ya. Gimana cuma mau meriwayatkan dari jin ya. Karena mereka tidak terlihat gitu loh. Meskipun mereka menyerupakan diri, cuman ketika disuruh membuktikan mana? Karena kita harus menghukumi dengan sesuatu itu harus dengan yang zahir, yang nyata. Ya, nahnu nahkumu bil zawahir wallahu yatawalla bis-sarair. Oke. Terima kasih Ustaz penjelasannya. Terima kasih sama-sama. Siapakah sahabat itu, jadi kita tahu nih siapakah sahabat Nabi SAW dan apa yang bisa dinisbatkan atau siapa yang distatuskan sebagai sahabat Nabi SAW. Juga penting, makanya di situ hati-hati dengan beberapa kalangan yang tidak percaya dengan sahabat. Ada beberapa golongan itu tidak mau mengambil periwayatan dari sahabat. Nah, ini bahaya. Para ulama menyebutkan bahwa salah satunya Abu Zur'ah, Al-Imam Abu Zur'ah itu mereka berkata hati-hati dengan orang-orang yang menjelek-jelekkan sahabat. Ketahuilah bahwa mereka itu zindiq. Zindiq itu orang musuh Islam. Jadi beliau menganggap orang yang membenci sahabat itu adalah musuh dari Islam. Semua sahabat, tidak terkecuali. Kalau berani menjelek-jelekkan sahabat, maka dia musuh bagi Islam. Musuh ini bukan berarti harus langsung kita bunuh ya. Tidak. Maksudnya musuh di sini musuh pemikiran, musuh yang harus kita lawan dengan pemikiran kita juga. Ya, dengan ilmu, ya, dengan ilmiah seperti itu. Gitu. Syukran jazakumullah khairan Habib. Bahasanya ya jelaslah bagi kita saat ini siapakah sahabat Nabi dan apa yang harus kita lakukan terhadap mereka, yaitu selalu menghormati beliau karena mereka adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. النبي صلوا